Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-13 praktikum. Pada pertemuan yang ke-13 ini kita masih melanjutkan tentang abstract data type ya. Di dalam kasus abstract data type ini nanti kita akan menggunakan beberapa kasus ya. Kasus yang pertama yaitu vektor 2 dimensi, dan kasus yang kedua adalah enkapsulasi ya. Jadi ada dua kasus di sini ya. Mungkin sedikit mengenai enkapsulasi akan saya bahas, akan saya jelaskan lebih dalam nanti, dan mungkin sedikit overlap dengan object oriented programming. Nanti saya akan jelaskan secara singkat saja. Nah, kita akan mulai dari kasus yang pertama yaitu vektor 2 dimensi. Deskripsinya di sini kita mengetahui bahwa vektor koordinat ya 2 dimensi di sini pada bidang datar memuat dua sumbu yaitu X dan Y. Terdapat beberapa peraturan dasar tentang vektor 2 dimensi. Berikut adalah aturannya. Jadi di sini yang dimaksud adalah koordinatnya. Kita akan menggunakan beberapa perhitungan koordinat. Jadi kalau ada koordinat A dan koordinat B ya, atau koordinat X dan Y, karena koordinat X punya sumbu punya A dan B, koordinat Y punya C dan D. Nah, ketika ada penjumlahan seperti ini, maka A ditambah C dan B ditambah D. Kalau ada pengurangan juga sama, ya A dikurangi C, B dikurangi D. Untuk perkalian, ya A dikali C ditambah B dikali D. Sedangkan untuk absolut, ya berarti di sini kita bisa menggunakan akar, ya dari perpangkatan. Nah, di mana jika ada dua vektor yang berbeda, cara untuk menjumlahkan kedua vektor tersebut dapat kita gunakan persamaan 1 sampai 4 tadi ya. Persamaan yang keempat itu adalah nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu nanti mengubah ya koordinat yang nilainya minus menjadi tanpa tanda, atau semuanya adalah tandanya adalah plus. Dan kemudian jika untuk mengetahui bahwa kedua vektor tersebut merupakan vektor yang sama ya, atau koordinat yang sama, maka kita perlu cek apakah A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat vektor, kelas vektor 2 dimensimu ya, dengan menggunakan kelima aturan tersebut. Nah, Anda di sini diminta menggunakan mat SQRT atau penggunaan akar ya, akar kuadrat. Nah, lalu Anda juga diminta menggunakan special method ya, add, sub, mul, abs, dan eki. Ya, eki itu untuk ekivalen ya. Nah, Anda diminta nanti programnya, Anda sudah ada pseudocode seperti ini, pseudocode coding, sudah ada template-nya. Anda diminta untuk menggunakan template ini ya. Anda silakan bisa copy ya. Di sini menggunakan import mat. Ini nanti digunakan untuk menghitung akar ya, akar kuadrat. Nah, di sini ada kelas vektor 2D, di sini inherit dari objek ya, pewarisan dari objek. Lalu di sini ada konstruktor, ada add, ada sub, ya, ada mul, ada abs, ada eki. Dan di sini juga ada main program, silakan Anda copy, dan nanti contoh outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah saya melakukan copy ya ke dalam notepad, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kebetulan sudah saya lakukan indentasi ulang. Nah, sekarang kita bisa lihat codingnya. Di sini kebetulan masih kosong ya, sudah ada petunjuknya ya untuk add ya, untuk fungsi penambahan ya. Anda diminta untuk mengembalikan nilai ya. Mengembalikan nilai berarti kan diartikan sebagai return
Ya, return vektor 2D self x plus other x, self y plus other y. Nah, perlu diketahui bahwa di sini returnnya vektor 2D karena memang tipenya adalah vektor 2D. Dan di dalam vektor 2D itu terdiri dari dua bagian, yaitu X dan Y sebagai pembentuk sebuah koordinat. Nah, karena tadi penjumlahan tadi itu menggunakan rumus A, B ditambah C, D sama dengan A ditambah C, berarti kan self mengacu pada A, self X mengacu pada A, other X mengacu pada C. Self Y mengacu pada D dan other Y mengacu pada Y. Berarti ini dikembalikan seperti ini. Nah, untuk sub di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong. Di sini Anda diminta ya, ini seperti persamaan tadi ya. Kembalikan A, B dikurangi C, D ya. Ini sama saja seperti ini. Berarti ini tinggal kita bisa lihat juga persamaan 2 yang ada di soal. Seperti ini. Ya. Ini persamaan 2. Tapi karena ini sudah ada di sini, kita tidak perlu tulis ya. Kita bisa gunakan cara yang sama karena memang caranya kita bisa lakukan yang sama. Jadi di sini kita tinggal ganti dengan tanda minus. Di sini juga kita ganti dengan tanda minus. Nah, sama halnya dengan berarti untuk perkalian. Pastinya ini juga cukup mudah ya. Untuk perkalian A, B dikali C, D berarti A dikali C ditambah B dikali D. Ya, ini berarti kita juga lakukan hal yang sama ya. Kita copy, ini tinggal kita lakukan perkalian. Sama ya. Cukup mudah ya. Lalu yang berikutnya adalah X ya, atau absolut. Untuk melakukan absolut, kembalikan ini ya, akar A, B kali akar C, atau Anda mungkin akan lebih mudah menggunakan pangkat 2. Nah, Anda akan lebih mudah menggunakan pangkat 2 ya. Di sini kita bisa menggunakan sama return vektor 2D sama ya. Sama 2D. Lalu di sini saya memilih cara yang ini ya. Saya memilih cara yang ini. Kita bisa gunakan mat SQRT ya. Berarti ini kita gunakan mat SQRT. Di sini sama. Lalu di sini ada A pangkat 2. Berarti di sini kita gunakan self. Karena di sini hanya self ya, berarti self semua ya. Self.x pangkat 2. Ini ya, kurung sendiri aja biar dia ini biar, nah tandanya ini biar tidak ya, kita kurung tanda lepas saja. Lalu di sini ada ditambah ya, ditambah di sini kita bisa berikan sama ya, self.d ya. Ini tujuannya adalah mengubah nilai yang negatif menjadi positif ya. Ini sudah ada mat SQRT-nya, ini masih kurang ya. Nah, seperti ini. Ya, ini sebentar. Nah, ini harusnya seperti ini. Nah, ini kurungnya masih kurang ya. Ini kita lakukan kurung lagi aja biar dia tidak lepas ya. Seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Ini sama aja kalau ada bilangan negatif ya, saya jelaskan sedikit. Kalau ada minus 3 ya, pangkat 2 ini akan menjadi 9. Ya. 9 kalau di akar 9 kalau di akar sama dengan 3. Jadi yang nanti angkanya negatif akan menjadi positif. Itulah
fungsi dari absolut. Gitu ya. Jadi ini contoh minus 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Kalau ini di akar ya. Ya, ini di akar. 9 akar, maka dia akan sama dengan 3. Lalu sedangkan yang ini untuk EQ ya. Kita bisa bikin 1 sampai 4 baris, tapi di sini kita bisa gunakan 1 baris saja. Nah, khusus EQ di sini ya adalah mengembalikan nilai true atau false. Kita bisa lihat di sini dia mengembalikan nilai true atau false. Artinya di sini tidak menggunakan vektor 7 lagi, tapi kita bisa menggunakan self.x. Kita cek ya. Apakah self.x sama dengan self.other ya. Other.x. Ya, ini kita kasih n ya, n, kita gunakan operator n. Di sini ada self.y, apakah sama dengan other.y. Kita cek lagi dengan yang ada di soal tadi ya, mengeceknya apakah C sama dengan A sama dengan C dan apakah B sama dengan B ya. Bisa lihat di sini. Nah, ini kalau mau ditambah kurung lagi ya boleh seperti ini. Oke, ini yang ada saya tambah STR, ini saya tutup saja dulu. Nah, ini ya. Ya, ini untuk kasus 1 ya, kita akan coba jalankan. Ya, ini kita akan coba jalankan untuk kasus 1-nya. Python seperti ini. Nah, ada error di apps ya, ada error di apps. Nah, ini ya, ada error ya, ini errornya di sini ya. Ini harusnya math.sqrt-nya di sini. Kita kasih koma. Ya, karena seperti tadi ini untuk menghitung yang satu saja ya, menghitung yang satu saja. Sebentar, ini sudah, ini ditutup. Ini pertanyaan ya. Lalu yang ini ditutup, ini tutup. Nah, ini sudah. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba compile ulang. Nah, ini sudah betul ya. Tapi pada bagian ini ya, karena menggunakan math.sqrt akhirnya nilainya itu berubah ya, sehingga kita perlu menggunakan str ya, kita perlu menggunakan str ya, gunakan str. Kalau kita gunakan str hasilnya seperti ini ya. Saya gunakan str seperti temuan yang sebelumnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini muncul 2,2, 2.0, itu 2,0 ya, 2,0. Nah, kalau kita ingin ubah ini menjadi integer, berarti ini kita bisa ubah int seperti ini. Ini juga int. Nah, perubahan ini kemungkinan terjadi akibat penggunaan fungsi math.sqrt ya. Berbeda dengan metode yang lain yang tidak menggunakan metode built-in, dia tidak merubah fungsi karena tidak merubah nilai ya, karena di sini kemungkinan ini ada hubungannya dengan memori, penyimpanan memori yang ada di Python. Jadi di sini kita bisa gunakan str ya, kita bisa gunakan str untuk menampilkan. Nah, ini hasilnya betul ya, 2,2 ya. Nah, ini kalau kita mau kasih penjelasan ya, mungkin di sini biar kelihatan, ini soalnya yang dicetak pertama. Nah,
ini 1,2 ya, ini V1. Jadi kalau kita mau kasih keterangan ya, ini V1. Ini ya. Ini juga sama, ini V2. Ini V3, V4, V5. Nah, kita ganti ya. V2, V3, V4, V5, V6. Lalu di sini kita ini kita copy saja seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini biar kelihatan ya. Jalankan. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. V4 itu adalah minus 2, minus 2, dan V6 itu 2,2 ya. Mungkin STR-nya kalau tidak ingin kasih ini ya, ini dihilangkan aja. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau mau dikasih tanpa koma ya, nggak usah pakai koma. 6, 2,2. Jadi sama persis ya, hasilnya sama dengan yang lain ya, disamakan untuk tampilannya. Nah, mungkin saya bahas lagi sedikit untuk yang ABS ya, yang absolut ya. Tadi perhitungannya kelihatannya ini sedikit agak keliru ya. Akan lebih baik, akan lebih pas kalau Anda menggunakan ini nih ya. Ini saya ganti keterangannya ya. Ini tapi ini koma ya. Ini akar lagi, saya taruh di sini. Nah, ini untuk rumus ABS ya. Ini saya hapus saja biar tidak membingungkan ya. Jadi rumusnya akar pangkat ini ya. Ini gunakan mat SQRT, saya letakkan di sini. Gunakan mat SQRT untuk akar. Nah, ini penjelasan untuk pembuatan absolutnya, nilai absolutnya akan saya ubah ya. Saya revisi untuk rumus absolutnya. Jadi ini sudah lebih jelas ya. A pangkat 2 dan ini B pangkat 2. Sama seperti ini. Ngecek. Tuh ya. Jadi mungkin seperti itu untuk kasus 1. Jadi sudah clear ya. Nanti kalau misalnya masih bingung ya, nanti bisa ditanyakan lagi di meeting. Nah, terus yang kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang kedua di sini kita membahas tentang enkapsulasi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, enkapsulasi itu adalah salah satu konsep dari PBO ya. Dan pada dasarnya enkapsulasi merupakan mekanisme penyembunyian informasi. Informasi di sini bisa menjadi atribut, data maupun metode. Ya, ataupun metode. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat metode read only atau write only, atau sering disebut dengan setter dan getter. Nah, hal ini diperlukan oleh programmer library, bukan programmer perpustakaan ya, tapi programmer yang sudah menyiapkan library. Library itu istilahnya bukan perpustakaan, tapi kan dalam coding itu biasanya header ya, file header atau file-file yang penting digunakan sebelum kita membuat main program. Nah, contohnya di sini terdapat library Google Map. Misalnya programmer Google Map membuat mekanisme untuk mendapatkan ID satelit menggunakan metode getIDSatelit. Tapi, apakah ID satelit bisa diisi oleh user atau pengguna library atau programmer yang memanfaatkan library Google Map? Jadi, maksudnya apakah ID itu bisa kita manipulasi langsung? Tidak boleh ya, tidak boleh, tentu saja tidak.
kita harus menggunakan metode getID satelit yang merupakan metode read only. Ya. Nah, ini banyak sekali kita jumpai kalau kita menggunakan metode built-in. Ya, metode itu harus terenkapsulasi. Jadi kita pakai metode itu, dan metode itu harus menjaga keamanannya agar kita tidak bisa mengakses langsung. Tapi aksesnya harus lewat metode itu. Nah, contoh mekanisme ini, mekanisme yang lain ya. Contoh mekanisme yang lain, ini adalah metode setter dan getter atau getter-setter method. Getter-setter method itu membuat programmer untuk tidak langsung mengakses atribut, melainkan mengakses melalui metode getter dan metode setter. Jadi metodenya itu terdiri dari dua ya, getter dan setter. Nah, perhatikan di sini. Mekanisme setter ini mengatur nilai yang dimasukkan pada setter, kemudian di-assign ke dalam atribut data. Sedangkan mekanisme getter ini memanggil dengan cara mengembalikan atribut data sehingga programmer tidak perlu langsung memanggil atribut data. Jadi tidak ada akses langsung kepada sebuah data. Kemarin kalian diminta ya untuk membuat yang praktikum akun bank. Ya, praktikum akun bank. Nah, di sini Anda bisa lihat yang akun bank kemarin. Ya. Soal akun bank kemarin, ini kan ada menabung dan mengambil. Ini bisa diibaratkan sebagai metode setter dan getter. Menabung itu digunakan sebagai setter. Mengambil itu juga diibaratkan sebagai setter juga. Getternya mana? Getternya seharusnya adalah cetak saldo. Ya, jadi seharusnya kalau di sini ada 3 metode. Ada 2 metode setter, yaitu menabung dan mengambil. Ya, menabung dan mengambil. Menabung, kemarin saya sudah kasih tugas. Gimana caranya agar saldo ini tidak boleh minus saat ditabung. Saldo ini tidak boleh minus saat ditabung. Jadi menabung harus bertambah, mengambil harus berkurang. Dan ketika mengambil, tidak boleh saldonya minus. Ini adalah mekanisme yang harus ada di dalam metode setter. Nah, tapi dalam prinsip enkapsulasi, di sini tidak cukup kita menggunakan fungsi seperti ini. Kita harus menambahkan satu metode. Ya, kalau dalam object oriented programming di dalam Java itu private ya. Kemarin di perkuliahan kemarin juga sempat kita bahas ya. Nah, di sini ada mekanisme penyembunyian atau membuat dalam tanda kutip itu private. Nah, ini sebetulnya ada sedikit perbedaan antara kemarin, sebetulnya sudah sedikit dibahas antara Java dan Python ya, tapi mungkin di sini karena Java tidak dibahas ya kemarin hanya ada pertanyaan saja ya, jadi mungkin di sini kita tidak terlalu banyak membahasnya. Nah, kalau di Java ya itu pakai private ya, pakai modifier private. Nah, kalau di Python itu kita menggunakan 2 kali underscore sebelum penamaan atribut. Contohnya underscore my attribute. Nah, ini membuat menjadi private. Tapi pengertian private di Java dan pengertian private di Python ini kemungkinan ada sedikit perbedaan. Saya belum tahu secara pasti ya. Karena saya juga belum banyak mempelajari mengenai Python, tapi yang pasti di sini ada sedikit perbedaan. Ya, nanti akan saya jelaskan di bawahnya ya sebelum ini. Nah, pada bantuan kode di bawah ini, modifikasi semua atribut data sehingga mengoutputkan hello world dan bukan gagal. Ya. Kita bisa lihat contoh kodenya. Ini kita bisa copy semua kodenya. Ya, kita bisa copy semua kodenya. Coba const di sini tidak di kelas uji ini kita tanpa menginherit dari objek
atau tidak menggunakan konstruktor, ya. Lalu di sini ada satu variabel atribut, ya. Lalu metode di sini mungkin ini kita bisa jalankan dulu, ya. Kita bisa jalankan. Kita copy dulu ya, copy dulu ke Notepad yang kasus 2 di sini. Ini sudah saya copy, ya, sudah saya indentasi ulang. Saya save, lalu kita coba jalankan dulu hasilnya seperti apa. Apakah ada error atau ada yang, karena di situ ada suruh merubah, ya. Nah, ini outputnya adalah gagal. Nah, seperti dengan soal ini, sama dengan soal, ya. Pada bantuan kode di bawah ini, modifikasi semua atribut data sehingga akan mengoutputkan hello world, bukan gagal. Nah, kita lihat kenapa kok gagal bisa muncul di sini. Ya, kenapa kok gagal bisa muncul di sini? Kita baca pelan-pelan. Ini di sini ada kelas coba no cons. Ya, coba no cons. Coba tanpa konstruktor maksudnya, ya. Di sini ada metode cek atribut. Awalnya adalah petik-petik atau kosong, ya, isinya kosong. Terus di sini ada def set atribut di sini. Self check atribut sama dengan var attr. Get atribut, ya, return self.check atribut. Nah, pada main program kita bikin objeknya c objek coba no cons, ya, kosongan. Ya, setter method untuk mengeset nilai di sini, ya. Jadi coba.set atribut itu kita isi hello world, ya. Ini kalau kita tutup dulu di sini, kita tutup, ini hasilnya adalah hello world. Tapi ketika ini kita open, ini hasilnya gagal. Karena apa? Kita lihat pada baris ini, ya, pada baris ini cek atribut ini diset dengan fungsi set atribut atau metode set atribut. Sedangkan pada bagian ini adalah coding untuk akses langsung pada atribut. Nah, kemarin yang akun bank itu metodenya kita sudah betul, ya, sudah kita bikin enkapsulasi. Tapi kita harus tambahkan satu bagian lagi, yaitu menambahkan underscore. Nah, ini kan ada tulis rubah di sini kan, underscore seperti ini. Ini juga kita tambahkan underscore. Artinya apa? Agar ini nilainya tidak bisa dirubah. Jadi ini tidak boleh, ini artinya tidak boleh akses langsung. Kalau dalam Java itu ngomongnya private, ya, ngomongnya private. Ini juga tidak bisa, ya. Kita coba nilainya kita ubah atau kasih nilai seperti ini, ya. Nanti kita gonta-ganti. Biarkan gini dulu. Nanti kita ubah lagi. Kita coba cek hasilnya apa. Hello world. Kita sekarang akses langsung. Seperti ini. Ini hasilnya apa? Hello world juga. Artinya apa? Ketika ditambah dengan underscore double, tidak boleh ada akses langsung pada atribut. Atribut ini jadi save. Nah, sekarang tadi saya sudah ngomong ada sedikit perbedaan antara Java dan Python. Apa perbedaannya? Nah, kalau di dalam Java, ya, main program itu harus di dalam kelas. Ya, ini mungkin kalau ada pertanyaan seperti ada mahasiswa yang tanya, ya. Tapi kalau misalnya ini tidak akan keluar banyak-banyak, ya. Nah, mungkin tidak keluar juga di ujian, tapi ini bisa jadi keluar juga, ya, karena sudah saya ajarkan juga, ya. Nah, ini bedanya kalau di Java, main program itu di dalam kelas. Ya. Jadi kalau private di Java itu hanya bisa diakses langsung oleh kelas, tertutup oleh jadi kelas lain tidak bisa mengakses. Tapi kalau di dalam Python, karena main program di luar kelas,
kita tidak tahu apakah ini bisa diakses di luar kelas. Ya, kita coba. Oleh karena itu kalau mau tahu, ya kita coba, kita bikin lagi. Ya, kita bikin lagi, kita pindah main programnya dalam file yang berbeda. Ya, ini pindah. Berarti kita bisa berikan prompt kasus 2 import bintang. Saya save. Ya, saya save. Ini kasus 2 mainnya. Kasus 2 main. Nah, kita save seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ternyata ini bisa. Artinya memang aksesnya itu bisa di luar kelas. Ya, ini artinya private di tanda private dan tanda underscore ini ada sedikit perbedaan. Ya, modifier private di Java dan tanda underscore di sini ada sedikit perbedaan. Tapi maksudnya sama, ini digunakan sebagai enkapsulasi. Ya, untuk enkapsulasi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kebetulan materi enkapsulasi ini juga tidak ada di slide. Jadi saya jelaskan langsung pada video ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang bisa dibahas, nanti bisa dibahas di pertemuan pada Google Meet. Terima kasih dan selamat belajar.